Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pengangguran. Nah, bagi teman-teman pemula yang ingin menanam anggur, ingin mengetahui bagaimana sih step by step dari awal tanam sampai dengan berbuah. Nah, untuk kali ini kita akan berbagi video cara saya menanam varian anggur, dari menyiapkan lubang tanam, menyiapkan media tanam, lalu menyiapkan bibit yang kita akan tanam. Lalu kita akan perawatan by stepnya bagaimana. Nah, ikuti terus YouTube saya dan dukung terus YouTube saya teman-teman. Nantinya saya akan berbagi tip dan pengalaman saya seputar anggur. Nah, bagi teman-teman, kali ini videonya terkait lubang tanam ya. Nah, ini adalah lubang tanam yang saya akan persiapkan nantinya. Bagi teman-teman yang bertanya untuk lubang tanam ukuran yang paling bagus, yaitu apakah kedalamannya berapa, lalu lebar perseginya berapa. Nah, ini saya buat panjang ya, hampir 2 meter. Dikarenakan apa, nantinya saya akan tanam 2 varian teman-teman. Tapi jika teman-teman nantinya ingin menanam 1 varian saja, bisa nantinya ukuran 50 x 50 untuk lebar perseginya, lalu kedalamannya hanya 30 saja. Karena apa saya buat seperti itu teman-teman? Ternyata untuk anggur sendiri dia itu lebih bagus, atau nantinya perakaran anggur itu terbanyak itu ke samping. Jadinya kita nantinya buat lubang tanam itu tidak terlalu dalam, tidak apa teman-teman. Ini saya buat 30 cm ya, terlihat di sini. Ini dalamnya hanya 30 cm. Ini 30 cm ya teman-teman. 30 cm. Dia tidak terlalu dalam, tapi lebarnya ini 50 cm teman-teman. Nah, ini untuk lebar perseginya ini 50 cm. Karena saya akan menanam 2 varian, saya bikin panjang ini hampir 2 meter. Tetapi jika teman-teman hanya memiliki 1 tanaman, bisa sesuai dengan tempat ya. Tetapi untuk ukuran lubang tanamnya bisa menggunakan 50 cm persegi, lalu kedalamannya 30 cm. Untuk apa sih kita menyiapkan lubang tanam ini teman-teman? Nah, ini hal yang sangat penting jika teman-teman ingin membuahkan anggur untuk jangka panjang. Kenapa? Jika teman-teman menggunakan tanah asli dari kebun atau lahan teman-teman, pertama itu bagus di awal 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tapi jika dia menginjak 2 tahun ke atas, nutrisi atau kesuburan tanaman anggur teman-teman akan semakin berkurang. Teman-teman pupuk pun jangka umurnya tidak akan panjang dan tidak terlalu bagus ya jika sudah berumur. Karena apa? Media yang dimiliki teman-teman sudah tidak bagus lagi. Tapi jika kita membuat lubang tanam seperti ini, kita menyiapkan nutrisi, unsur hara yang kita inginkan untuk tanaman itu agar terus bertahan lama. Nah, lebih baik teman-teman menyiapkan lubang tanam seperti ini. Jadi kita buat lubang tanam seperti ini teman-teman. Ini untuk 2 varian anggur ya. Jadi kita akan tanam 2 varian anggur. Tapi untuk video nanti akan kita bagi 2 teman-teman. Jadi yang satu itu untuk kita tanam para-para, dan untuk yang satu tralis gitu teman-teman. Setelah kita lakukan penggalian lubang tanam tersebut, media apa sih yang kita harus siapkan? Jangan lupa terus tonton teman-teman. Yang kedua, kita harus siapkan media tanam yang unsur haranya memenuhi. Jangan sampai di skip, lanjut video untuk media tanamnya. Nah, Sobat Anggur, kali ini kita akan mencampur media-media yang sudah kita siapkan untuk nantinya kita campur menjadi media siap pakai, media tanam siap pakai ya. Nah, bagi teman-teman, media apa saja sih yang diperlukan untuk menanam anggur, atau rekomendasi bagi pemula yang ingin memulai belajar menanam anggur? Nah, pastinya bagi saya ya teman-teman bisa mengikuti. Menurut saya yang terpenting itu pertama media yang mudah dicari dan harganya terjangkau teman-teman. Nah, apa sih yang mudah dijangkau dan dapat dibeli dimanapun, baik di perkotaan maupun di pedesaan? Yaitu sekam teman-teman. Nah, ini ada sekam ya, mentah dan sekam bakar. Nantinya teman-teman bisa membeli keduanya. Nah, untuk sekam mentah sendiri, pastikan teman-teman membelinya yang lapuk ya. Atau nantinya teman-teman bisa melapukan sendiri jika teman-teman membeli sekam yang
mentah yang masih baru. Tapi jika teman-teman request, lebih baik membeli sekam lapuk. Karena apa? Jika lapuk nutrisinya gampang diserap oleh anggur teman-teman, dan nantinya media tanam teman-teman itu tidak terlalu panas. Karena apa? Jika sekamnya masih mentah, nantinya sekam tersebut mudah untuk tumbuh jamur, dan nantinya akan juga tumbuh rumput ya teman-teman. Nah, lebih baik teman-teman membeli sekam lapuk seperti ini. Agar apa? Agar nantinya tidak tumbuh jamur ataupun gulma. Lalu yang kedua ada sekam bakar. Nah, ini adalah sekam mentah yang sudah dibakar. Dia akan menjadi arang sekam seperti ini teman-teman. Nah, ini keduanya mempunyai fungsi ya. Yang pertama ini sebagai sumber hara nantinya jika sudah lapuk, dan akan menyerap air teman-teman. Jadi media teman-teman tetap lembab. Nah, untuk sekam bakar sendiri nantinya menjamin tanaman teman-teman itu tetap poros sampai dengan umur panjang, karena ini tidak mudah untuk menjadi busuk atau nantinya menjadi bantet ya, atau dia akan mengeras. Nah, ini tetap dia poros, menjaga keporosan. Nah ya teman-teman, di toko pertanian pun jika teman-teman di perkotaan bisa membeli dengan karung kecil, ini karung besar kita akan campur nantinya. Lalu yang ketiga yang terpenting sebagai unsur hara sumber makanan tanaman teman-teman yaitu kotoran hewan atau pupuk kandang. Nah, teman-teman bisa memilih kotoran hewan atau pupuk kandang yang sudah diolah seperti ini. Ini kita membeli yang sudah digiling dan diangin-anginkan. Nah, kenapa sih kita membeli yang giling seperti ini? Karena dia sudah melalui pengolahan teman-teman. Jadi jika teman-teman masih membeli intil yang utuh, nanti takutnya akan panas. Jika teman-teman membeli yang sudah diolah menjadi pupuk kandang seperti ini, akan lebih bagus. Karena apa? Dia tidak mengandung amoniak. Jadi media tanam teman-teman tidak nantinya menjadi panas. Kenapa? Pupuk kandang jika dicampurkan masih baru itu dia akan mengeluarkan amoniak. Takutnya tanaman teman-teman akan menjadi mati. Jika teman-teman menggunakan media yang pupuk kandang yang sudah jadi digiling dan diangin-anginkan lalu difermentasi seperti ini, lebih bagus. Teman-teman bisa membelinya. Lalu yang keempat yaitu tanah subur. Nah, di sini jika teman-teman tetap ingin menggunakan tanah bisa, kita gunakan hanya 1/4 saja. Jadi yang lain untuk sekam bakar 1, sekam mentah 1, sekam mentahnya yang lapuk 1 ini. Jadi sekam bakar 1, sekam lapuk 1, kohe gilingnya atau pupuk kandang 1. Lalu untuk tanahnya hanya 1/4 saja. Lalu untuk tambahannya teman-teman bisa menggunakan TSP. Nah, ini sangat rekomendasi ya jika memulai mengawali mencampur media tanam dan teman-teman ingin menanamnya dari awal. Karena apa? TSP ini penting bagi perakaran teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan TSP ini. Dan teman-teman tidak usah khawatir karena TSP ini tidak membakar atau tidak berefek seperti NPK. Dia mudah larut ya, atau tidak berbahaya seperti NPK. Jadi jika teman-teman terlalu banyak pun tidak masalah. Lalu kita juga dapat menambahkan kapur dolomit teman-teman seperti ini. Ini agar apa? Agar tanah di tempat teman-teman netral atau tidak terlalu asam. Karena jika terlalu asam di media tanam tidak terlalu bagus. Karena apa? Nantinya mengganggu pertumbuhan dari akar tersebut. Nah, ini rekomendasi media yang ingin teman-teman campur nantinya bisa mengikuti dari video saya. Nah, ini kita langsung aduk ya. Kita menggunakan satu karung yang ini 1/4, dan nantinya menggunakan kapur dolomit bisa menggunakan 5 genggam, dan untuk SP nya 5 genggam. Kita aduk terlebih dahulu.